Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan pengajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang, penjagaan, bimbingan dalam langkah hidup kita, sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita lanjutkan ya, dari kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Al-Hadis Al-Billah Buya Sayyid Muhammad bin Abi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Jadwal masuk sekarang pembahasan wa tasbiyatus sufufi min tamamis shalah. Ya, dan merapihkan shaf, ya, meratakan shaf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Jadi ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau dia merapikan shaf itu hubungannya adalah dengan sholatnya. Untuk mencapai kesempurnaan sholat di hadapan Allah, rapikan shaf. Ini penting nih buat kita. Waqad amarana sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk yang demikian, yaitu merapikan shaf, meratakan shaf. Ya, faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum." Ya, ratakanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Sesungguhnya meratakan shaf tidak masuk ke dalam kesempurnaan sholat. Wa fi riwayat Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, fa inna tasbiyatas sufufi, ya, sesungguhnya di dalam merapikan shaf-shaf min iqamatis shalah, tergolong daripada mendirikan sholat. Insyaallah ya. Jadi gak sembarangan ini merapikan shaf. Warawahu Abu Daud walafduhu, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan lafadznya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sufufakum, ya, satukanlah, gabungkanlah shaf-shaf kalian, maksudnya rapatkan, ratakan. Wadharibu, dan mendekatlah kalian, bainaha, ya, dari antara shaf-shaf tersebut. Wahadur bil a'naq, ya, dan ya, sejajarlah dengan kesamping, ya, leher, artinya dengan punggungnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, ini aku la'ar syaitan, melihat syaitan, yadkhulu min khalalis shaf, ya, yang mana setan itu masuk dari sela-sela shaf. Karena al-hadar, seakan-akan dia seperti anak kambing, artinya kalau ada sela-sela aja, sedikit aja yang kosong, nggak dirapatkan, maka itu tempat lalu lalangnya syaitan.
Ini ancaman, ini bahaya yang seperti ini. Ya, jangan sampai kita terjebak. Ya, akhirnya tidak merapikan soft, sehingga kalau sudah tidak merapikan soft, berarti sholat kita nggak sempurna, karena merapikan soft itu sendiri adalah intamami sholat, ya, di dalam kesempurnaan sholat. Makanya kan biasanya kalau ada orang, ya, kalau lagi dalam soft, sawu sufakum gitu, baina taswiyatas soft intamami sholat, itu mengambil dari hadis itu, ya, nggak sembarangan itu, ya, memang dia mengambil daripada hadis yang seperti itu, ya. Baik, kemudian apalagi juga apa namanya, ada juga riwayat hadis baginda Rasul SAW di dalam merapikan soft, la tusawwuna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina qulubikum aw qala Rasulullah wujuhikum baina wujuhikum, ya. Jadi kita dikasih pilihan, la tusawwuna sufufakum, kalian mau merapikan soft, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pecah belah hati-hati kalian. Jadi resiko di dalam tidak merapikan soft, apa resikonya? Hati umat Islam pecah belah. Ya, orang yang meremehkan, menyembarangkan dalam adabnya aja, resikonya besar. Gak merapikan soft, resikonya hati pecah belah. Umat Islam gak bisa nyatu hatinya. Apa sebabnya? Di antaranya meremehkan soft di dalam sholat. Coba, ya, pokoknya di zaman dulu ada, ketika mereka perang berjihad, maka mereka melihat kok ada kemunduran, tidak seperti pertama, tidak seperti awal-awal zaman-zaman yang dulunya, ya, di zaman sahabat, mereka melihat ada kemunduran. Ada apa ini? Hanya mereka periksa, adakah di antara kalian yang meninggalkan sholat? Enggak, semuanya sholat. Baik, kalau begitu adakah di antara kalian yang meninggalkan sholat berjamaah? Enggak. Jadi yang mereka periksa itu kenapa di kemunduran? Yang mereka periksa ada apa dengan kita kepada Allah? Ada apa hubungan kita kepada Allah? Jadi mereka periksa, ketahuan kenapa? Mereka sudah nggak mulai pakai siwak. Mereka sudah banyak mulai ninggalin siwak. Nah, ini nih katanya. Nih, di sini kemunduran kita. Ayo, pakai. Akhirnya mereka ambil tuh batang-batang pohon buat siwak. Ya, ketika mereka pakai siwak semuanya, itu Allah jadikan musuh-musuh baru melihat umat Islam pakai siwak aja udah ketakutan. Wah, larang ya ini Islam. Dan mereka takut, udah kabur. Tuh. Ini apa mainnya? Artinya yang ngatur ini semua Allah. Bukan karena kita hebat, karena senjata kita, karena ini bukan. Allah. Buka hubungan sama Allah yang baik, Allah rapihin semuanya. Masya Allah. Ya, ini penting ini
kalau sudah baliknya kepada Allah, maka dia akan stabil dalam hidupnya dan akan stabil di dalam memandang kehidupan. Yo. Jadi nggak boleh sekali lagi. Nah, sekarang gimana sih yang namanya ngerapiin soft? Ini kita sempat diacak-acak nih soft kita, sempat dibuyarin, diacak-acak sama penjahat-penjahat COVID. Ya, penjahat mereka ketahuan banyak deh. Rekayasa bikinan apa semuanya, mereka yang sebar, ada yang nyebar, ada yang udah ngomong. Maka kita rapat lagi, balik lagi. Kenapa? Karena kekuatan kita di sini. Rahasia kekuatan yang ada pada kaum muslimin adalah di dalam menjalankan, merapikan soft, di dalam merapikan ibadah kita. Gimana caranya? Caranya berdiri dengan normal. Gimana sih kalau berdiri dengan normal? Ya normal aja. Kalau orang lagi badannya gemuk, badannya kurus, tergantung bagaimana kesamarataan antara pundak dengan kaki. Biasa kaki kita gimana nih pundak, ya udah kaki kita begitu sejajar, nggak dirapetin rapat gitu, atau enggak juga dilebarin malah kok kosong nih, dilebarin kakinya. Ya geser lagi temennya, lebih diinjak lagi, nggak mau geser lagi, lebarin lagi, akhirnya sholat. Oh lucu banget ini posisinya, bid'ah itu malah. Ya. Jadi gimana? Normal. Loh, kalau ada selah yang rapet, bukan kakinya yang lebar, softnya yang rapet. Kalau memang terlalu besar, masuk satu orang cukup, ya masuk. Ya, sudul halal, tutup itu. Yang kosong-kosong itu, yang melompong itu, jangan dibiarkan setan yang ngisi. Gitu. Yang mana? Yang rapat yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Pokoknya merapatnya kepada imam. Yang jauh rapat. Jadi misalnya imam di depan sini, maka makmum yang ada di sebelah kanan imam, maka yang di sebelah kanannya itu ngerapat untuk ya mendekat ke imam. Yang di sebelah kiri, nah maka yang kiri ini ngerapat ke kanan untuk merapat yang lebih dekat kepada imam. Gitu. Datang soft yang kedua, di mana berdirinya? Soft yang kedua berdirinya di belakang imam sebelah kanan. Datang lagi orang-orang berikutnya, maka berdiri di sebelah kirinya imam di soft yang keduanya, kanan kiri begitu. Itu dalam menyusun soft. Kemudian gimana sih ngeratainnya? Kakinya anak kecil sama orang dewasa beda gak? Beda telapak kakinya. Atau ada orang yang besar sama orang yang biasa. Ini yang namanya kakinya ini jari-jarinya beda gak? Beda. Makanya nomor sepatu ini beda. Ada yang nomor 39, ada yang nomor 40, 41, 43. Ya, tahu kalau 45 ada bunga. Ya. Kalau di luar-luar banyak 45 ya. Jadi kita ngerapiin sofi gimana dong? Kalau hitung jari-jari nggak sama.
Makanya yang itu bukan jari-jari. Yang namanya merapikan soft, yang ratanya itu adalah tumit. Yang rata, tumit belakang kita yang rata. Lihat tumit belakangnya rata apa enggak? Kalau jari-jari yang depan enggak harus rata. Ada yang dia lebih besar jadi kedepanan dikit, ada yang lebih kecil. Tapi posisi tumit semua rata, mau kecil, mau besar semuanya rata tumit. Gitu. Dengan ratanya tumit, badan juga jadi rata. Karena kan badan ini kan tumit dari atasnya ratanya. Begitu. Misalnya nih, rata di ujung karpet. Apanya yang rata? Tumit. Dia tumit-tumitnya rata di sini semua. Gitu. Rapat. Rapatnya gimana? Ya normal aja kayak tadi. Sejajar antara kaki dengan pundak tuh sejajar. Itu berdiri yang normal. Merapat dah. Gitu. Ya, rapat dah. Ya, yang normal-normal aja ya. Ya, nah itu tata cara di dalam merapikan soft. Ya. Ya. Jadi jangan dibiarkan tuh. Rawahu An-Nasa'i wa rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi Sahihaihima, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau berdua. Nahu riwayat Abi Daud, yang sama seperti riwayat Abi Daud. Fi wasli sufuf, dan di dalam menyambung soft, wal ilqiyadi lisaddil furaji thawabun azimun, dan tunduk ya ikut untuk menutup senggang itu mempunyai pahala yang besar, pahala yang agung tuh. Jadi ada selah nih di depan nih, soft di depan, maju isi. Kenapa? Tutupin itu senggang-senggang yang seperti itu, tutupin rapat itu. Bahkan di awal-awal baginda Rasul SAW itu, kalau beliau merapikan soft, beliau turun dulu. Ya, turun dulu, dia rapikan soft, beliau kontrol. Kata semuanya bagus di awal-awal, karena untuk pelatihan mereka untuk memahami bagaimana di dalam merapikan soft. Ya, jadi penting itu merapikan soft. Ya, kalau Rasulullah SAW bersabda baginda Rasul SAW, aqimu sufuha wa adu bainal manakibi wa suddul khalaq wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujati syaitan. Aqimu sufuf, ya, tegakkanlah soft kalian, rapikan, ya, dan sejajarlah kalian di antara pundak-pundaknya. Ya, sama pundaknya, enggak maju, enggak mundur, enggak, sama, artinya rapikan soft. Wasudul khalal, dan tutup yang senggang, yang renggang-renggang, tutupin. Ada yang merenggang itu, karena sok pertama kalau rapi, baru sok keduanya dapat pahala jamaah juga.
Sop pertama belum diisi rapi, ada datang orang yang sholat di sop yang kedua aja, padahal sop pertamanya masih kosong. Itu sop kedua enggak dapat pahala jamaah. Sayang kan sholatnya sholat berjamaah, tapi hitungan pahalanya seperti sholat sendiri kalau jamaah. Kalau nggak rapiin tuh sop pertama, jadi kalau jalan di sholat sop pertama dulu rapiin, udah rapi penuh baru sop kedua dan berikutnya dan berikutnya. Sudul halal walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah kalian di tangan saudara-saudara kalian. Ini ada kosongnya depan, ini saudara ini masuk deh ke sop yang kosong, maka yang di depan saya ini kemarin tadinya orang mau masuk juga jadi ditutup lah. Minum kata Rasulullah, ada lembut aja dah. Ada teman masuk, udah sepi-sepi udah jadi. Jangan diribetin. Ya, paling lembut ya di hadapan saudara-saudara kalian. Dan jangan kalian biarkan ya selah-selah untuk siapa itu. Renggang-renggang. Wa man wasala safan wasalallahu, siapa orang yang menyambungkan saf, maka Allah akan sambungkan dia. Ya, safnya rapi, dirapikan, jadi dia nyambung. Jadi ada terputus dengan adanya dia masuk, jadi nyambung. Ya, Allah akan nyambungkan dia. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah, dan siapa orang yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan dia. Na'udzubillah. Ya, jadi penting itu nyambungin saf. Begitu juga kita diajarkan kalau kita datang sendirian, maksudnya datang telat nih, misalnya mereka yang lain depan udah ada saf pertama sekolah, normal kita baru datang sendiri di belakang, di saf kedua atau di saf ketiga kita sendiri nggak ada teman, ya maka gimana? Tarik yang depan. Sudah tuh dalam mazhab Syafi'i, dia datang sendiri. Kalau dia datang berdua, di saf pertama, saf kedua udah diisi, datang dia di saf ketiga di belakang imam sendirian. Nah ini permasalahannya. Kalau dia datangnya berdua, ya udah takbir berdua selesai. Tapi kalau dia datangnya sendiri, maka dia boleh narik yang di depan. Ya, narik tuh yang di depan. Tarik, jangan ditarik. Gitu. Kasih isyarat, ya, kasih isyarat biar dia paham. Tarik begini, nah, kolek-kolek tarik imam. Oh intinya dia paham itu tarik begini. Kalau paham juga. Makanya paham dah, makanya ngaji. Kalau nggak paham ya berantem. Kalau lagi sholat pakai ditarik-tarik kurang ajar pun gitu. Dia nggak ambil mulutannya. Apalagi habis ditarik orang mundur, ente yang ngisi sopnya dia. Ya gitu.
Makanya laqad sunnah jarrul huri fi saffi iddatin, itu syairnya itu. Sunnah menarik orang yang merdeka, kita lah merdeka semuanya, di dalam soft yang di depannya aja udah sempurna, udah bergilang. Jangan soft di depan cuma 2, udah gak muat kanan kiri, ente di belakang, ente tarik 1, di depan jadi 1. Gak boleh. Ya, di soft yang ada di dalam soft yang sudah banyak. Yang wifqah. Yang kedua, yang berikutnya syaratnya adalah yang dia sesuai pemahamannya dengan mazhab Imam Syafi'i. Tuh, ya wifqah, sama pemahamannya. Ya, bahwasanya kalau di depan kalau dia baru datang di belakang sendiri boleh narik orang yang belakang. Ya, kalau orang yang nggak paham atau bukan mazhab kita tuh, ada bukan mazhab kita seperti mazhab Imam Abu Hanifah, itu dia nggak sunnah menarik begitu dia. Jangan kita lakukan itu, dia biarin aja udah begitu. Makanya dia rulufqa fa'lam fi qiyamin. Nah, ya, orangnya sepaham dengan kita dan nariknya waktu diri. Jangan rokok lagi ditarik. Kalau lagi duduk ditarik, ya sotor. Ya. Waktu diri pas narik gitu. Qad ahrama. Nah, ini makmum yang belakang yang narik ihram dulu. Jadi dia ini mau narik, ya. Jadi dia berhenti dulu di depan, di samping yang makmum yang mau ditarik, ya, di belakangnya itu dia takbir dulu, Allahu Akbar, sholat baru ditarik. Kenapa? Karena kalau ketika dia tarik dia belum ihram, berarti ada kekurangan di situ. Kekurangan. Nah, kalau dia batal, habis narik gimana? Ya, jadi syaratnya narik, dia ihram dulu, takbiratul Allahu Akbar, baru dia narik. Baru dia narik, mundur sama-sama. Tapi jangan langkah 3 kali langkah ya, berturut-turut jangan. Tahu ya, itu cara narik begitu tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tusaffuna kama tusafful malaikatu inda rabbiha. Ya. Bersaf, ya, merapikan soflah kalian sebagaimana sofnya para malaikat di hadapan Tuhannya. Ya, ala tusaffuna, ya, ala ini kalimat permintaan yang halus. Ya. Hendaknya kalian merapikan soft seperti softnya malaikat di hadapan Tuhannya. Maka sahabi rawi, maka sahabat yang meriwayatkan ini bertanya, ya Rasulullah, baginda Rasul SAW, oke, fatu sokul malaikat inda rabbiha, maka bagaimana caranya, ya, merapikan sofnya para malaikat di hadapan Tuhannya? Yutimuna sufufan awal, yang menyempurnakan sof yang pertama, wa yatarasuna fis sof, dan mereka saling merapatkan di dalam sof yang kita biasa jalankan, ya. Wal harisu ala wasli sofi huwa min khiyaril ummah,
Dan orang yang menjaga di dalam menyambungkan soft, maka dia termasuk daripada umat yang paling baik. Ya, sebaik-baik umat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syiarukum al-yadukum manakibah bis sholati." Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah yang paling, ya, alianum, yang paling lembut pundaknya di dalam sholat. Ya, ada masuk ya udah melunak aja, kecil aja cukup udah. Ya, justru di situ nilai kebersamaan. Wal harisu ala wasli sufufi wasatil furaji, orang yang menjaga, yang serius di dalam menyambungkan shaf dan menutup sela-sela. Wa huwa mimman yusalli alaihi wa malaikatuh, maka orang itu adalah termasuk orang yang mendapatkan selawat, mendapatkan doa dari Allah dan para malaikatnya. Insyaallah pahalanya itu. Kemudian Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dan dari riwayat Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya